Saya ingin menyampaikan kepada kita semua, menjangkau, menyapa saudara-saudara seiman, jemaat Tuhan, serta sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Di sana mengatakan bahwa bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dari ayat ini saya ingin mengambil sebuah kesimpulan yang saya buat dalam sebuah tema sederhana tentang sikap orang beriman di masa sukar. Jemaat Roma adalah jemaat yang lahir dan bertumbuh di tengah situasi yang sangat sulit. Aniaya dan sengsara silih berganti dialami jemaat Tuhan di kota ini. Mereka berada jauh dari zona nyaman. Mereka ditekan habis-habisan oleh penguasa kekaisaran. Kesukaran yang mereka alami sangat berbeda dengan jemaat yang ada di luar kota Roma. Mengapa kesukaran mereka melebihi jemaat-jemaat yang ada di luar kota Roma? Karena mereka berada di sarang setan. Mereka berada di sarang iblis. Mereka berada di markas besar kendali kekuatan dunia pada waktu itu. Karena kota Roma adalah pusat kekuasaan kekaisaran Romawi. Kota Roma adalah tempat kaisar bertakhta, sehingga sangat mudah untuk mendeteksi gerakan kelompok yang tidak sejalan dan sepaham dengan hukum kekaisaran, dan tentu saja yang berhubungan dengan agama kekaisaran yang tidak welcome terhadap kekristenan. Itulah sebabnya saudara-saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, jemaat di Roma menjadi sasaran empuk kekaisaran untuk dibuat tidak berkutik. Dan Rasul Paulus sebagai rasul yang punya kontribusi, dan tentu saja kontribusinya besar atas keberadaan jemaat Tuhan yang ada di Roma. Tentu beliau mengetahui penderitaan mereka melalui info dan orang-orang terdekatnya. Meskipun Paulus sendiri belum atau tidak melahirkan jemaat ini secara langsung. Jemaat yang dikasih Tuhan serta sahabat-sahabat saya yang ada dimanapun Anda berposisi sekarang ini, baik ada di Indonesia, mungkin juga ada di luar negeri. Di tengah masa sukar yang jemaat Roma alami, Rasul Paulus mengunjungi mereka dengan tulisan imannya yang termuat dalam suratnya yang dikirimnya kepada jemaat Roma yang kita kenal dengan surat atau kitab Roma. Dan salah satu bagian terkecil dari surat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma ini adalah seperti yang saya sudah bacakan tadi di dalam Roma 12 ayat yang ke-12. Mari kita simak tiga kalimat tersebut satu persatu, yang saya rangkum dalam inti tema khotbah sekali lagi pada pagi hari ini, yaitu sikap orang beriman di masa sukar. Pertama, firman Tuhan berkata bahwa bersukacitalah dalam pengharapan. Ini kalimat sakti pertama yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat ini. Bagaimana mungkin di tengah-tengah situasi tekanan, penderitaan, jemaat ini dihimbau atau diarahkan oleh Paulus supaya bersukacita? Ternyata sukacita yang dimaksudkan oleh Paulus ini adalah sukacita yang memiliki dasar, yaitu bersukacita dalam pengharapan.
Sekali lagi, sebagai manusia waras, jika kita dikepung masa suka, maka sangat tidak mungkin bagi kita untuk bersukacita. Namun sebagai seorang yang beriman atau percaya kepada Tuhan Yesus, tidak ada kamusnya untuk tidak bersukacita, meski dikepung kesukaran. Mengapa? Karena fondasi sukacita orang beriman adalah pengharapan. Betapa dahsyatnya fondasi pengharapan ini, karena pengharapan orang percaya tidak berujung kekecewaan. Seperti Paulus sampaikan dalam kitab yang sama, di dalam pasal 5 ayat yang kelima, di mana di sana dikatakan bahwa dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Mengapa pengharapan orang percaya tidak berujung kekecewaan? Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai 23. Di sana firman Tuhan berkata, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Ternyata pengharapan orang beriman itu dilandasi oleh karena kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan yang selalu baru. Di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-13, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan di sana berkata begini, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Nah, sukacita orang beriman adalah sukacita surgawi, bukan sukacita duniawi. Apa bedanya sukacita surgawi dan sukacita duniawi? Sukacita surgawi, bagaimanapun situasi kondisi keadaan kita, dalam keadaan beruntung atau tidak beruntung, dalam keadaan kondisi kesehatan pun tidak memadai, sukacita surgawi akan terus bisa kita ekspresikan. Sementara sukacita duniawi hanya bisa diekspresikan ketika kita jaya, ketika kita diberkati, ketika kita sehat, ketika kita mendapatkan keuntungan-keuntungan duniawi. Tetapi ketika itu tidak ada dalam hidup kita, maka hilanglah sukacita duniawi tersebut. Yohanes 15 ayat 11 berkata, semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Nah, saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, sukacita surgawi, fondasinya adalah pengharapan. Sekali lagi di dalam 1 Korintus 13 ayat 13 dengan sangat tegas, ada 3 hal yang bertahan sampai kedatangan Yesus kedua kali, yang salah satunya adalah pengharapan. Iman dan kasih sangat dominan dalam setiap khotbah dan perbincangan-perbincangan teologi di dalam gereja, sedangkan pengharapan agak jarang dikhotbahkan dan diperbincangkan. Dalam kisah dramatis yang dialami oleh Ayub, jika kita simak secara mendalam, saudara, maka pengharapan menjadi kunci pemulihan Ayub dari keterpurukan. Ketika iman dan keyakinan kita untuk terlepas dari kesukaran sepertinya tidak menjadi solusi, maka pakailah jalur pengharapan. Proses bekerjanya pengharapan adalah ketika kita memposisikan diri kita tanpa daya kepada Tuhan yang maha daya, maha baik, penuh belas kasihan, dan tak ada satu kecurigaan pun kepadanya atas semua proses yang sedang dia luaskan atau izinkan menimpa kita. Maka kita tinggal menunggu waktu Tuhan memulihkan kita dari semua keterpurukan yang disebabkan kesukaran hidup yang kita alami. Contoh Ayub luar biasa, saudara. Dia dipulihkan, imannya tidak kurang, tetapi iman bukan solusi ketika dia dipulihkan, tetapi pengharapannya terhadap kasih setia Tuhan. Seluruh bagian kehidupannya
dihajar habis-habisan oleh iblis. Proses bekerjanya pengharapan sangat berbeda dengan iman, saudara. Iman datang karena pendengaran, yaitu mendengarkan firman Kristus. Sementara pengharapan datang karena kita merenungkan bahwa Tuhan itu baik, kasih setia Tuhan tak ada habisnya, rahmat Tuhan tak ada habisnya, kesetiaan Tuhan besar adanya. Yeremia pasal 29 ayat 11 dengan tegas mengatakan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Apapun kondisi kita saat ini, mungkin buruk keadaan kita, terpuruk keadaan kita, saya cuma memberitahukan kepada saudara bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Apa yang terjadi di sekitar kita saat-saat ini merupakan izin Tuhan untuk memproses kehidupan kita. Salah satu yang dia proses dalam hidup kita melalui masalah ini adalah dia mau mengikis kesombongan manusia. Apakah manusia dengan harta, kekayaan, titel, jabatannya, posisinya mampu keluar dari keadaan yang sulit seperti yang sedang terjadi sekarang ini? Saya mau beritahukan kepada saudara, tidak akan ada satupun yang mampu melawan musuh yang tak terlihat, yang tidak kelihatan ini, yaitu COVID-19 ini. Tetapi saya percaya kepada Tuhan, dan saya berharap sepenuhnya kepada Tuhan menghadapi seperti ini. Di dalam soal pengharapan ini, bersukacita. Filipi 4 ayat 4 mengatakan bahwa bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Jemaat Filipi juga adalah jemaat yang sama seperti yang dialami oleh jemaat Roma. Mereka penuh dengan penderitaan. Lalu Paulus memberikan arahan kepada mereka supaya mereka tetap mengeksploitasi sukacita mereka dan harus terus-menerus melakukan itu dan mengeksplos tentang sukacita. Jadi respon pertama orang beriman di masa sukar adalah bersukacita dalam pengharapan. Yang kedua, sabarlah dalam kesesakan. Masa ini adalah masa-masa yang syarat dengan kesesakan. Kesesakan berasal dari kata atau akar kata sesak, yang artinya sukar bernafas oleh karena masalah yang berat. Gambaran kesesakan bisa juga kita tanyakan kepada mereka yang pernah mengalami gangguan asma yang akut dan berat. Nah, pengalaman kesesakan hidup pernah dialami oleh beberapa tokoh iman yang ada di dalam Alkitab, antara lain Abraham, misalnya salah satunya, ketika Tuhan meminta kepadanya agar supaya mempersembahkan Ishak menjadi korban persembahan. Saya percaya sebagai manusia normal, pasti Abraham sesak atau mengalami kesesakan ketika tantangan ini datang kepadanya. Tetapi sebagai orang yang beriman, Abraham mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan saudara tahu akhir cerita dari peristiwa itu, Abraham keluar dari masalah ini dan dia bebas dari kesesakan yang dia alami. Dan kedua adalah Ayub. Ketika semua yang dimilikinya lenyap, anak-anaknya mati, harta kekayaannya hilang, kesehatannya lenyap, dan dukungan istri salah dalam penderitaan yang dialaminya, Ayub tetap mengucap syukur. Dia selalu berkata bahwa penting sekali terus menyembah dan mengucap syukur kepada Tuhan. Jemaat Roma mengalami kesesakan yang luar biasa karena penderitaan yang berasal dari penguasa kekaisaran Romawi. Resep kedua ini untuk menghadapi masa sukar, sekali lagi, kesabaran. Kesabaran adalah salah satu unsur dari buah roh. Salah satu bukti kualitas beriman kita adalah ketika respon kita saat berada di tengah masa sukar adalah mampu menunjukkan kesabaran. Dan yang ketiga, bertekunlah
dalam doa. Respon sebagai orang beriman yang ketiga adalah menghadapi masa sukar dengan bertekun dalam doa. Bertekun dalam doa sama dengan terus-menerus berdoa. Berdoa dengan tidak berkeputusan, tak henti-hentinya berdoa. Itu maksudnya bertekun dalam doa. Orang sering berkata bahwa doa adalah jalan keluar atau jawaban dari setiap persoalan hidup. Pertanyaannya, doa yang bagaimana? Doa siapa? Dan kepada siapa kita berdoa? Itu yang menjadi kunci. Jangan dengan gegabah kita mengatakan bahwa doa adalah jalan keluar. Kita harus mengerti doa yang bagaimana, doa siapa, dan kepada siapa kita berdoa. Yakobus 5 ayat 16 berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ayat firman di atas dibuka dengan kalimat saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Sebagai jawaban atas pertanyaan pertama, doa yang bagaimana yang dijawab. Tidak mungkin kita bisa saling berdoa jika kita belum menyelesaikan masalah kita dengan sesama. Doa yang benar adalah doa menurut kehendak Tuhan dan selaras dengan firman Tuhan. Doa orang yang benar menjawab pertanyaan kedua, doa siapa? Atau siapa yang berdoa? Tidak ada seorang pun yang benar di muka bumi ini. Semuanya sudah berbuat dosa. Ayo, siapa di antara kita yang berani mengatakan bahwa dia adalah orang benar? Tentu saja semuanya akan mengatakan kita semua sudah berbuat dosa. Lalu siapa yang dimaksud dengan orang benar di dalam ayat ini? Orang yang benar adalah orang yang hidupnya telah dibenarkan oleh karya penebusan Yesus Kristus di Bukit Golgota. Roma 3 ayat 23 dan 24 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi kita jadi benar bukan karena kehebatan kita, tetapi karya penebusan Yesus ketika dia mati di atas Bukit Golgota. Baru kita bisa disebut orang benar. Dan firman Tuhan yang mengatakan kita adalah orang benar. Dan sudah sangat pasti saudara-saudaraku yang dikasihi, doa orang beriman adalah doa kepada Tuhan yang dipercayainya, dan dalam hal ini kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai jawaban terhadap pertanyaan yang ketiga, kepada siapa kita berdoa? Jangan salah alamat kita berdoa. Arah doa kita kepada siapa? Dalam Matius pasal 6, ketika Yesus Kristus mengajarkan murid-muridnya berdoa, maka dia berkata kepada murid-muridnya, jika kalian berdoa, berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Jadi arah doa kita adalah kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Betapa dahsyatnya doa orang beriman jika didoakan dengan tekun. Alkitab Perjanjian Lama mengisahkan seorang yang bernama Hana yang berdoa tanpa henti. Anda bisa baca di dalam 1 Samuel pasal 1. Anda boleh catat 1 Samuel pasal 1 supaya Anda bisa renungkan tentang doa seorang yang bernama Hana yang berdoa dengan tekun. Dalam Alkitab Perjanjian Baru mengisahkan tentang seorang janda yang bermohon dengan tekun kepada seorang hakim yang lalim. Sebagai gambaran betapa intensnya kita harus berdoa. Anda catat, itu di dalam Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Menggambarkan tentang doa yang tak henti-hentinya, doa yang tak putus-putusnya. Tekun berdoa menghasilkan jawaban. Meskipun posisi kita adalah orang beriman, dengan kata lain orang benar, kita tetap harus berdoa dengan yakin dan tekun jika kita ingin tetap eksis di masa sukar ini. Doa orang benar dan dengan yakin berdoa tidak dapat dibatasi oleh waktu, ruang, dan sikon.
Tidak dapat dibatasi waktu. Artinya kapan saja kita bisa berdoa. Ya, sahabat-sahabat kita berdoa, ada yang 5 waktu sehari. Bangsa Israel, orang-orang Israel pada umumnya 3 kali sehari. Tetapi orang percaya, orang perjanjian baru berdoa tidak henti-hentinya, berdoa dengan tidak berkeputusan. Tidak bisa dibatasi oleh waktu. Di mana saja kita berada atau dalam keadaan apapun, di waktu apapun juga kita masih bisa berdoa. Tidak bisa dibatasi ruang. Artinya di gereja kita berdoa, bisa berdoa, di rumah kita bisa berdoa. Pada saat kita mengemudikan kendaraan kita bisa berdoa. Tatkala kita bertani, kita bisa berdoa. Tatkala kita melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah kita bisa berdoa. Karena pada dasarnya hidup orang beriman adalah doa. Dan juga tidak dapat dibatasi oleh kondisi. Walaupun sakit, tetap bisa berdoa. Walaupun tidak beruntung hidupnya, belum beruntung, tetap berdoa. Terpuruk, tetap berdoa. Sedang menghadapi masa sukar, tetap berdoa. Karena dengan demikian kita akan mampu keluar dari masa yang sulit ini. Sekali lagi saudaraku yang kasih, tidak dapat dibatasi ruang. Artinya meski kita berada di Jakarta, doa kita mampu menjangkau seluruh benua yang ada di bumi ini, bahkan luar angkasa sekalipun, termasuk surga tempat Tuhan bersemayam. Doa tembus, doa sanggup menjangkaunya. Nah, inilah 3 respon atau sikap orang beriman di masa sukar. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Sekali lagi jemaat yang dikasihi Tuhan, sahabat-sahabatku yang tercinta, dari tempat ini saya ingin mengajak kita, mari di tengah-tengah masa sukar yang kita alami sekarang ini, bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Kalau kita berada di rumah, stay at home, itu tujuannya agar supaya kita bisa membangun mesbah doa, mesbah keluarga kita. Kita bisa merenungkan betapa kasih Tuhan yang luar biasa. Saya sudah singgung tadi bahwa betapa jayanya kita, betapa kayanya kita, betapa kuatnya kita nggak mampu untuk bergerak di tengah-tengah situasi ini. Jadi mari andalkan Tuhan. Hanya Tuhan andalan kita. Hanya Tuhan tempat kita berlindung. Hanya Tuhan tempat di mana kita mengadu. Hanya Tuhan tempat perlindungan yang hebat. Uang kita nggak mampu mengeluarkan kita dari masa sulit ini. Sekaya-kayanya kita, pangkat kita, dan posisi kita, titel kita, hanya ada satu yang mampu kita lakukan: berserah kepada Tuhan. Jangan menyerah kepada keadaan yang ada sekarang ini, tetapi marilah kita berserah sepenuh kepada Tuhan. Ekspresikan sikap iman kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang bergantung kepada Tuhan. Jangan jadi cengeng. Marilah ikuti seluruh arahan yang sudah diberikan. Protokoler pemerintah yang sudah diberikan itu penting untuk kita jalankan selalu. Kita berdoa agar supaya wabah virus ini segera berlalu, sehingga saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita kembali bisa bergerak dengan leluasa. Beberapa hari yang lalu, dalam keadaan yang sangat terpaksa, saya dengan istri saya meninggalkan rumah, tapi pindah di rumah yang bisa berjalan, yaitu dengan mobil. Kami juga mengikuti protokoler keamanan yang sudah ditentukan. Saya menyetir di depan dan istri saya duduk di belakang. Dan kami datang di sebuah tempat di daerah perkebunan teh di puncak sana. Dan kami menjaga jarak dengan orang yang kami temukan. Dan kami juga karena di masa puasa Ramadan ini, ya, kami tidak boleh makan sembarangan di mana-mana.
tetapi kami membawa makanan sendiri dari rumah dan kami makan di mobil kami. Inilah salah satu cara untuk melepaskan kebosanan dan kejenuhan yang ada di rumah. Tetap jaga jarak, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sekali lagi saya mau berkata kepada saudara, hanya Tuhan jawaban satu-satunya. Untuk itu marilah kita bersukacita dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, dan berteguh dalam doa. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kita sembah. Firman Tuhan saya cukupkan di sini, dan saya berharap kita semakin eksis di tengah-tengah masa yang sangat sukar ini. Saya percaya bahwa teman-teman saya, baik yang ada di Indonesia ini, yang ada di Pulau Jawa, di Kalimantan, di Sumatera, di Sulawesi, khususnya keluargaku yang ada di Manado sana, mamaku yang sedang menonton, mungkin saudara-saudara yang sedang menonton, saya menyampaikan bahwa kami sehat walafiat di tempat ini, dan kami berharap saudara-saudara semua juga dalam keadaan sehat. Walaupun Jakarta sangat zona merah, kita berdoa agar supaya tingkat orang sembuh semakin tinggi seperti yang terjadi hari-hari ini, dan kemudian juga semuanya cepat berlalu. Terpujilah nama Tuhan kekal selama